ketika pendeta pindah agama dan kemudian memutuskan untuk kembali kepada jalan Kristus lagi, apakah Tuhan memaafkan? Nah, ini dia yang akan saya coba uraikan. Dalam 1 Yohanes 5:16 dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, dan yang kedua ada dosa yang bisa mendatangkan maut. Banyak orang tertuduh dalam hatinya dan berkata, apakah dosa saya diampuni? Kalau itu tidak menghujat Roh Kudus, maka dosa itu dikategorikan dosa yang bisa diampuni karena tidak mendatangkan maut. Yang berikutnya, ketika seseorang menghujat Roh Kudus, maka tidak ada lagi kata maaf. Biasanya ketika orang melakukan hal tersebut, tetapi seseorang masih punya rasa bersalah, itu tandanya Roh Kudus masih bekerja dalam diri seseorang. Itu tidak dikategorikan dengan dosa yang mendatangkan maut. Untuk lebih jelasnya, dosa yang mendatangkan maut dikategorikan dalam Ibrani 6. Ini ditulis jelas sekali bahwa sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Yang kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi jelas jawabannya teman-teman, bahwa ketika seorang pendeta yang sudah dewasa rohaninya, yang sudah mengecap karunia, dan tadi dalam kategori bahwa dia diterangi sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, maka seseorang itu tidak mungkin bisa diperbaharui lagi hingga mereka bertobat, karena mereka sudah menyalibkan lagi Yesus bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Itu dia yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, bagi teman-teman yang sekali lagi ngerasa tertuduh, apakah yang saya lakukan ini mendatangkan maut dan tidak ada kata pengampunan lagi? Yang pertama, kita bisa ceknya begini. Ketika kita melakukan hal tersebut, apakah ada rasa perasaan tertuduh? Kalau masih ada perasaan tertuduh, berarti teman-teman disadarkan oleh Roh Kudus. Tetapi yang berikutnya, ketika teman-teman tahu teman-teman telah mendukakan Roh Kudus, tetapi tidak ada rasa penyesalan dan melakukannya secara sadar, itu bisa dikategorikan dengan dosa yang mendatangkan maut atau murtad dan tidak mungkin bisa diperbarui lagi. Itu dia. Jadi jelas ya, ketika seseorang dalam level pendeta dan melakukan pindah agama atau murtad dari jalannya Tuhan, dia tidak bisa dimaafkan sesuai dengan Ibrani 6 ayat 4-7. Jadi saking sayangnya Yesus Kristus itu, dia sangat membentengi anak-anaknya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang diperbuat kita, karena kita tahu bahwa dosa kita dahulu, sekarang maupun yang akan datang sudah diampuni. Dalam Ibrani 10 ayat 14 itu jelas dikatakan bahwa sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sekali lagi, Tuhan
menilai kita secara roh. Dan ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, roh lama kita diganti dengan roh Tuhan. Di dalam diri kita ada yang sempurna, yaitu di roh, di hati kita. Itu dia. Jadi Tuhan telah menguduskan kita selama-lamanya. Untuk hal itu pun kita harus bisa mengerti bahwa apa yang menjadi pilihan kita untuk menjalankan hidup ini adalah sesuatu yang penting. Ketika kita udah terima Yesus, Roma 10 ayat 9, kita disebut manusia rohani dan manusia daging. Manusia rohani selalu mengikuti firman Tuhan. Nah, kalau manusia daging punya kecenderungan untuk mengikuti keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saya harap semua teman-teman dapat mengerti bahwa ketika teman-teman nonton video ini dan berkata, Tuhan, aku berdosa kepada Engkau dan aku bersalah. Jangan takut. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Detik itu pula dosamu dimaafkan. Teman-teman harus maju lagi dalam iman teman-teman, mempercayai bahwa teman-teman bisa melakukannya karena teman-teman punya kuasa roh Tuhan di dalam diri teman-teman. Sebelum ini selesai, saya akan berdoa buat teman-teman supaya iman teman-teman semakin teguh dan kuat di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teman yang menonton di video ini dan mereka menyadari begitu berharganya apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib, sehingga Engkau telah mengambil semua dosa dan pelanggaran kami sehingga kami bisa hidup merdeka di bumi ini, menikmati janji-janji-Mu dan hidup berkemenangan. Kalau ada yang berdosa, buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku merendahkan hatiku datang kepadamu. Aku minta pengampunan daripadamu. Dan aku mau katakan buat teman-teman yang melakukan doa seperti yang tadi saya ucapkan, pengampunan Kristus sempurna, dan melangkahlah lagi dengan iman. Dan aku percaya setiap teman-teman yang nonton video ini, imannya tidak ada yang gugur. Setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.